Setelah ditanimbang 3-3, perlukah Sintayong secepatnya melakukan evaluasi untuk mempersiapkan diri melawan Vietnam? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Binder Singh. Bung Binder, selamat malam. Selamat malam Mas Kevin. Ya, Bung Binder, terima kasih atas waktunya bersama kami. Bung Binder, Coach Shin mengatakan kita kebobolan 3 gol, ini semuanya gara-gara kesalahan pemain, salah passing. Kenapa kemudian timnas kita yang di atas kertas seharusnya bisa menang begitu melawan Laos, kok masih bisa melakukan salah passing, bahkan 3 gol kebobolan, Bung Binder? Sebetulnya yang pertama kita harus pahami bahwa salah passing itu terjadi karena ada tekanan ya atau pressing ya dari para pemain Laos. Itu kan yang pertama, yang Arkan Fikri kehilangan bola kan karena memang dia di-press. Kemudian pemain Laos bisa memberikan umpan ke pemain mereka yang berada dekat dengan pertahanan kita, gol. Terus gol kedua yang dicetak oleh Laos, salah passing dari Kadak Arel, direbut. Artinya dia passing juga sebetulnya ke pemain kita, tapi direbut oleh pemain Laos. Mereka rancang counter, mereka bisa mencetak gol. Nah, gol ketiga juga ada koordinasi yang tidak berjalan di lini pertahanan. Ya. Jadi selain juga ada passing yang sulit dijaga akurasinya, ada juga sebetulnya kecerdasan dari para pemain Laos yang sudah membaca bola-bola yang akan coba diberikan dari lini pertahanan ke lini tengah atau mungkin ke lini depan timnas kita ya. Jadi artinya para pemain Laos itu sepertinya sudah membaca sebelumnya bahwa akan seperti inilah pola permainan dari Indonesia, build up dari belakang dan akan cepat mengalirkan bola ke lini tengah, kemudian coba untuk berikan ke depan. Jadi yang mereka lakukan itu adalah memberikan tekanan mulai dari lini tengah. Jadi terlepas juga dari kesulitan para pemain kita memberikan passing secara akurat, ya sebetulnya ada juga sih strategi dari pelatih Laos yang meminta para pemain Laos itu harus menekan para pemain kita yang menguasai bola untuk merancang serangan. Jadi agar mereka itu terpancing melakukan kesalahan atau mereka itu sulit untuk bisa memberikan passing secara akurat, Mas. Kalau permainan kita sudah mampu dibaca oleh pemain Laos, kenapa kemudian kita tidak bisa membaca permainan Laos begitu sejak awal, Bung Binder? Apakah kita overconfident jangan-jangan? Nah, itulah yang sebetulnya perlu ditanyakan kepada Sintayong, karena saya sendiri sampai sekarang ini belum menemukan jawabannya. Karena bagi seorang pelatih, pada saat dia melihat bahwa timnya itu kesulitan, apakah itu dalam menyerang atau juga dalam bertahan, biasanya akan ada yang namanya tuh contingency plan, artinya rencana kedua, plan B atau mungkin rencana cadangan yang sudah mereka simpan. Nah, ini saya tidak melihat ada perubahan permainan dari timnas kita dari babak pertama ke babak kedua yang bisa membuat permainan dari Laos itu diredam. Redam dari cara apa? Meredam counter attack mereka. Karena counter attack mereka itu beberapa kali bisa membuka pertahanan kita, terlepas dari kita tidak punya pemain di tengah yang bisa memberikan tekanan kepada para pemain mereka. Tapi counter attack mereka itu terus-menerus bisa membuka pertahanan kita. Artinya ya, kalau saya melihat sih dari awal sampai akhir, ya strategi timnas kita itu memang selalu build up dari belakang dan menyerang dari sayap. Tapi improvisasi serangan dari tengah itu tidak terlihat. Maka itu pemain seperti Zanadin Faris juga tidak terlihat perannya. Sama juga seperti Rehan Hanan yang masuk atau yang mulai dimainkan di babak pertama. Nah, dalam hal ini sebetulnya yang bisa menjawabnya adalah Sintayong. Oke, Bung Binder, kita akan sambil tampilkan ya mengenai statistik pertandingan kemarin ya. Tapi kalau kita cermati mengenai statistik itu, kita sebetulnya tampil menyerang begitu. Ya, kita lihat ini ball possession kita 67%, shots-nya ada 24, shot on target itu 9. Tapi skornya itu 3-3. Ini berarti kan artinya kita tidak efektif di lini depan kita. Ini persoalan juga yang sebetulnya memang sudah sejak lama ya, begitu ya Bung Binder ya? Ya, seharusnya kan statistik ini tidak bisa dijadikan patokan untuk hasil akhir ya Mas ya. Tapi bisa menggambarkan jalannya pertandingan seperti yang tadi Anda katakan. Ball possession kita persentasenya tinggi, jumlah shot kita banyak, on target juga banyak kan. Tapi statistik ini kan hanya mencerminkan jalannya pertandingan, tapi tidak bisa dijadikan patokan. Karena banyak juga di pertandingan-pertandingan lainnya bahkan ball possession itu bisa melebihi 80%. Tapi bisa saja tim itu imbang atau kalah ya. Artinya dari statistik ini yang bisa kita lihat bahwa timnas kita dominan,
Ya. Tapi dalam menciptakan peluang, ya coba kita nonton lagi pertandingan semalam. Sebetulnya lebih banyak peluang itu bisa diciptakan melalui situasi bola mati. Apakah Ya. itu corner ataupun lemparan ke dalam. Tapi Ya. dari permainan terbuka, merancang sebuah skenario permainan itu tidak banyak terlihat. Dalam merancang ya, dalam build up. Artinya kalau sebuah tim itu bermain, kan ada yang namanya rencana permainan ya. Sebuah tim itu menyerang, kan itu artinya mengandalkan dua hal pada saat menyerang. Apa mau langsung main direct pass, memberikan bola langsung ke jantung pertahanan tim lawan, atau umpan-umpan pendek. Ya. Nah, kalau saya melihat timnas kita bermain dengan kombinasi, ada juga build up, umpan-umpan pendek Oke. yang berhasil, ada juga umpan direct. Tapi pada Ya. saat memasuki ruang pertahanan tim lawan, jika kita cermati lagi pertandingan semalam, lebih banyak itu para pemain kita mengandalkan skill individu untuk langsung shooting. Hmm. Nah, artinya sebetulnya meskipun ball possession kita tinggi karena memang Laos bermain bertahan dan jumlah shot kita banyak, yang on target juga cukup banyak. Tapi kan kita bisa mencetak 3 gol itu sebetulnya secara langsung atau secara tidak langsung dari situasi bola mati. Gol pertama dimulai dari lemparan ke dalam Pratama Ya. Arhan. Terus ada pemain kita yang shooting sebetulnya melenceng tapi ternyata bola terarah kepada Kadek Arel. Gol kedua lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Betul kan? Gol ketiga corner dari Doni Tri Pamungkas. Ya. Nah, artinya statistik tadi hanya mencerminkan permainan di atas lapangan yang didominasi oleh timnas kita, tapi secara permainan Ya. sebetulnya timnas kita tidak bermain efisien apalagi efektif. Kalau efektif, sebetulnya dari jumlah peluang yang tadi kita lihat di statistik ada sekitar 9 shot on target. Minimal conversion rate-nya itu 50% lah. Oke. 50% itu artinya kan ya di atas 4. Nah, Ya. tapi kan hanya bisa mencetak 3 gol dan semuanya melalui situasi bola mati secara langsung ataupun secara tidak langsung. Artinya permainan timnas kita tidak efektif, maka itu timnas kita tidak bisa menang. Ya, berbicara supaya kita bisa lebih efektif kan kita berharap mengenai skill individu dari salah satu pemain yang kita katakan dan kita jagokan begitu ya, Oke. Bung Binder ya. Itu datang Oke. dari Marcelino Ferdinand. Tapi kemudian Marcelino Ferdinand yang kita tahu bahwa sebetulnya kayak pengalaman dari timnas nasional, timnas senior begitu. Tapi disebut Sintayong ini malah menjadi penampilan terburuknya begitu. Ada kartu merah, nggak bisa main nanti lawan Vietnam. Tanggapan Anda bagaimana permainan Marcelino kemarin? Ya, saya sepakat ya dengan apa yang dikatakan oleh Sintayong. Karena memang dia kan pelatih yang jujur juga ya pada saat dia menilai permainan seorang pemain ya. Karena saya juga kecewa dengan permainan Marcelino sebagai pemain yang sudah punya pengalaman bermain di timnas senior untuk pertandingan-pertandingan kualifikasi di Piala Dunia ya, dan meskipun usianya masih muda kan, tapi sebetulnya dia pemain yang bisa menjadi pembeda sih. Seharusnya dengan skill yang dia punya, dengan teknik yang dia punya, ini kan pemain yang spesial ya Mas ya. Ya. Saya cuma bingung satu hal aja Mas dengan Marcelino ini jujur ya, bukan saya ingin mengkritik secara keras, cuman saya kaget begini aja. Karena dia kan pemain yang sudah bermain cukup lama ya di level internasional ya. Meskipun di Oxford kan dia tidak mendapatkan menit bermain yang cukup ya. Tapi dia sudah mendapatkan kartu kuning itu sebelumnya. Kalau nggak salah menit ke-40 di babak pertama. Ya. Nah, saya nggak ngerti apa dia lupa. Dia sudah mendapatkan kartu kuning, kemudian dia melakukan sliding tackle yang begitu berbahaya. Ya. Yang sliding tackle itu dilakukan di ruang pertahanan tim lawan. Yang sebetulnya ya nggak perlu juga, karena tim lawan juga dalam situasi yang sulit untuk counter atau untuk bangun serangan karena berada dekat dengan garis tuh, dengan garis lapangan. Jadi ini yang membingungkan saya gitu. Kan Marcelino ini kan seharusnya tahu lah ya, gitu sudah mendapatkan kartu kuning atau mungkin dia lupa, saya nggak ngerti sehingga dia melakukan sliding tackle yang saya sebelumnya tidak pernah melihat atau mungkin saya lupa karena dia ini kan bukan pemain bertahan ya. Kalau pemain bertahan sliding seperti itu mungkin itu nalurinya keluar. Pada saat ada pemain tim lawan dia sliding lah seperti itu. Tapi Marcelino kan adalah pemain yang kreatif. Ya. Maka itu saya bingung juga dengan Marcelino, dia bisa sliding seperti itu ya. Saya pikir wajar jika Sintayong juga kecewa. Karena kan dengan sekarang dia mendapatkan 2 kartu kuning alias kartu merah, berarti dia akan absen kan lawan Vietnam. Padahal kita perlu pemain seperti Marcelino lawan Vietnam. Oke, baik.
Bung Binar, meskipun 3 sama, tapi kan kita masih punya peluang ya untuk kemudian bisa mendulang poin yang maksimal melawan Vietnam dan Filipina. Semoga kemudian di pertandingan berikutnya kita bisa menang supaya kemudian kita bisa lolos begitu ke babak berikutnya. Terima kasih Bung Binar sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.